Momen haru anak Ferry Irawan korban pesawat ATR 42500 bacakan puisi pelepasan jenazah. Raffi Pratama Irawan, anak dari pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, Ferry Irawan yang menjadi korban tewas kecelakaan pesawat ATR 42500 membuat suasana pelepasan jenazah semakin haru. Puisi yang ia bacakan di Auditorium Madidihang Akademi Usaha Perikanan, AUP, Kelautan dan Perikanan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu, 25 Januari 2026, semakin membuat pecah tangisan keluarga korban. Saat itu, Raffi berdiri di sudut kiri peti jenazah ayahnya bersama dua korban lainnya yakni pilot pesawat, Kapten Andi Dahananto dan pegawai KKP, Yoga Naufal. Sesekali terlihat Raffi yang mengenakan baju muslim gamis berwarna putih dan kopiah hitam itu melihat ke arah foto dan mengelap air mata yang sudah tak terbendung. Dengan suara bergetar, Raffi masih berusaha kuat dan tegar membacakan puisi berjudul, Selamat Jalan Papahku Tercinta. Berikut puisi yang dibacakan Raffi sebelum melepas jenazah ayahnya untuk dimakamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izinkan saya membacakan puisi berjudul Selamat Jalan Papahku Tercinta. Papa, aku percaya ini adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Papa dipanggil saat sedang mengabdi menjalankan tugas negara melakukan sumber daya kelautan dan perikanan. Insya Allah Papa wafat dalam keadaan sahid husnul khotimah. Ya Allah, ampunilah dosa papahku, terimalah amal dan ibadahnya, lapangkan kuburnya dan tempat ia di sisimu bersama orang-orang yang soleh. Papa, aku masih kecil, tapi Papa telah mengajarkanku tauladan yang besar tentang keikhlasan, tentang keberanian dan tentang menyerahkan segala hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berjanji Pak, aku akan menjaga salatku, menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan aku akan menjaga mamah dan sayang dengan adik Radin. Papa, jika hari ini aku menangis itu bukan karena marah kepada takdir, tapi karena aku sangat mencintai Papa. Selamat jalan, Papa. Doaku menyertai kepergianmu. Semoga Papa tenang di sana, dan kita dapat berkumpul kembali di surga Allah yang paling indah. Amin ya Rabbal Alamin. 3 jenazah korban ATR 42500 disemayamkan di Auditorium AUP KKP. Sebelumnya, 3 jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan disemayamkan di Auditorium Madidihang Akademi Usaha Perikanan, AUP, Kelautan dan Perikanan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu, 25 Januari 2026. Ketiga jenazah itu yakni pilot pesawat, Kapten Andi Dahananto, dan 2 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, bernama Ferry Irawan dan Yoga Naufal. Terlihat dalam hal ini, upacara penghormatan dan pelepasan ketiga jenazah itu dibalut suasana duka. Keluarga ketiga duduk di bagian tengah yang di bagian kanan dan kirinya pegawai KKP yang berdiri untuk melakukan upacara tersebut. Tatapan para keluarga terlihat kosong ketika melihat ke peti jenazah yang dibalut bendera merah putih di depan mereka. Mereka hanya bisa terdiam dan meratapi sambil menyambut sejumlah orang yang bersalaman sambil memeluk untuk mengucapkan bela sungkawa. Seluruh korban pesawat ATR 42500 di Pangkep teridentifikasi, operasi SAR resmi ditutup. Tim Disaster Victim Identification, DVI. Polda Sulsel berhasil mengidentifikasi seluruh korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulsel, Sabtu, 24 Januari 2026. Kapolda Sulsel Irjen Juhandani Raharjo Puro menyebut, dari 11 kantong jenazah yang diterima, seluruhnya teridentifikasi sebagai 10 penumpang sesuai manifest. 3 korban lebih dulu dikenali yakni pramugari Florencia Lolita Wibisono, Esther Aprilita, serta pegawai KKP Deden Mulyana. 7 korban lainnya yang telah diidentifikasi adalah Kapten Andi Dahanto, Kopilot Farhan Gunawan, Flight Operation Officer Haryadi, 2 teknisi Resti Ed dan Dwi Murdiono, serta pegawai KKP Ferry Irawan dan Yoga Naufal. Seluruh korban sudah bisa diidentifikasi sesuai manifest, ujar Juhandani. Kepala Basarnas RI, Marsikal Muda Muhammad Syafi'i, menyatakan operasi pencarian dan evakuasi resmi ditutup pada Jumat malam, 23 Januari 2026, setelah 7 hari pelaksanaan. Seluruh korban telah ditemukan dan diidentifikasi, sehingga operasi kami nyatakan selesai, katanya dalam konferensi pers di Makassar. Syafi'i menjelaskan, operasi SAR melibatkan unsur darat, laut, dan udara dengan dukungan TNI dan Polri. Cuaca ekstrim sempat menjadi tantangan utama, sehingga korban baru bisa dievakuasi beberapa hari setelah ditemukan. Total 11 body part korban diserahkan ke tim DVI Polri,
Sementara serpihan pesawat diserahkan ke KNKT untuk investigasi. Dengan berakhirnya operasi SAR, Basarnas menegaskan kegiatan akan dilanjutkan dalam bentuk operasi kesiapsiagaan rutin. Bapak dipanggil saat sedang menjalankan tugas negara, melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Insya Allah, Bapak wafat dalam keadaan syahid husnul khotimah. Ya Allah, ampunilah dosa Bapakku, terimalah amal ibadahnya, lapangkan kuburnya, dan tempatkan dia di sisi bersama orang-orang. Bapak, aku masih kecil. Ada, semua kesini dipotong. Dan tentang melihat kepada Allah. Aku berjanji, Pak, aku akan menjaga suatu, menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan aku akan menjaga mama dan sayang dengan adil lagi. Papa, jika hari ini aku menangis, itu bukan karena aku marah terhadap papi, itu karena aku selalu menjadi Papa. Selamat berjalan, Papa. Doakan dapatkan. Semoga Allah kembali di sebenarnya yang paling indah. Amin. Kita sempurna tuh begini-gini. Sambutan Inspektur Upacara Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Bapak dipanggil saat sedang menjalankan tugas negara, melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Insya Allah, Bapak wafat dalam keadaan syahid husnul khotimah. Ya Allah, ampunilah dosa Bapakku, terimalah amal ibadahnya, lapangkan kuburnya, dan tempatkan dia di sisi bersama orang-orang. Bapak, aku masih kecil. Ada, semua kesini dipotong. Dan tentang melihat kepada Allah. Aku berjanji, Pak, aku akan menjaga suatu, menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan aku akan menjaga mama dan sayang dengan adil lagi. Papa, jika hari ini aku menangis, itu bukan karena aku marah terhadap papi, itu karena aku selalu menjadi